Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk boleh meminta apabila terpaksa kepada orang yang sholih, orang yang bertakwa. Ya, saudaraku, sebelum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum bacaan hadis sebagai pengantar, bahwasanya kita tentu sering berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa agar kita dijadikan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemimpin. Siapa yang menjadikan? Allah. Siapa yang dijadikan? Kita. Ja'alna, jadikanlah kami sekalian lil muttaqina imama, pemimpin di antara orang-orang yang sholih. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah doa permohonan agar kita menjadi generasi yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Doa untuk menjadi generasi emas, untuk dapat menjadikan kita sebagai teladan, sekaligus berikan perintah tegas kepada orang-orang yang bertakwa. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sudah bertakwakah kita dan sudah dipimpin ke jalan yang luruskah kita semuanya? Benar. Jawabannya adalah dalam fenomena yang kita hadapi sekarang. Jika kita sudah bertakwa dan arah kepemimpinan sudah menuju ke jalan yang lurus, pastilah kita bahagia sejahtera. Jika belum, Allah menyediakan jalan keluar atas segala permasalahan, mahrojan, dengan syarat kita bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrojan. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah untungnya apabila kita memiliki pemimpin atau menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita tidak punya apa-apa, sedang kosong, sedang termangu, sedang memiliki masalah dengan kesejahteraan kita, maka kita bisa meminta kepadanya. Orang yang soleh, orang yang menjadi pemimpin kita. Tentang apa? Tentang pekerjaan, tentang pendapatan, dan juga tentang persoalan yang kita hadapi bersama. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, mari kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Lais an Ja'far ibnu Rabi'ah an Bakar bin Sawadah an Muslim ibnu Makhsi an Abi Firasi an Firasi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'al ya Rasulullah qala la wa in kunta syailan la budda fas'al as-solihin. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Lais dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Bakar bin Sawadah, dari Muslim bin Makhshi, dari Ibnu Firasi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah boleh saya meminta ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, la, tidak boleh, illa, kecuali,
Wa in kunta sa'ilan, apabila kamu ingin meminta, fas'al as-sholihin, mintalah kepada orang-orang yang solih. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa hikmah dari hadis ini yang bisa kita petik sebagai pelajaran? Satu, pertama, siapakah yang dimaksud dengan orang yang soleh di atas? Ya, orang yang soleh di atas adalah pemimpin kita, orang yang mengurusi hajat hidup kita, baik dari tingkatan RT sampai tingkatan presiden. Ini kita doakan semoga beliau-beliau menjadi orang yang solihin di antara orang-orang yang soleh. Kepada siapakah kita boleh meminta? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di atas, benar. Kita hanya boleh meminta, la Buddha. Kita hendaklah meminta as-solihin, fas'alis solihin. Apabila kamu mau meminta, ini sebenarnya tidak boleh, kecuali kepada orang yang solih. Orang yang soleh ini, ketika meminta, dia tanpa syarat, tidak transaksional, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Ketika kita meminta, benar-benar dia memberikan solusi yang mencerahkan, yang mensejahterakan, yang lillah, yang tulus, yang ikhlas. Ya, inilah as-solihin, boleh meminta pada orang yang soleh. Yang kedua, Ibnu Hajar berkata orang soleh berarti al-qaim bil ya al-qaim bima yajibu alaihi minal huquqillah wa huquqi ibadih wa ta'at wa tatafawat darajatah. Yakni orang yang menjalankan kewajiban pada Allah, kewajiban pada sama hamba, kedudukan orang soleh pun bertingkat-tingkat. Ya, orang soleh menurut Al-Baydawi dalam tafsirnya Amwarut Tangzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa orang soleh adalah orang yang menghabiskan usianya untuk mentaati Allah dan mengerahkan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Jadi taat pada Allah, apa yang dimilikinya dikeluarkan untuk jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, masih adakah orang soleh di sekitar kita, di tengah-tengah kita? Benar, masih ada. Kita berdoa semoga banyak orang soleh yang masih Allah timpahkan, Allah karuniakan, Allah berikan hidayah kepada terutama para pemimpin kita, meskipun ya tidak jarang ini menjadi langka ketika saat-saat tertentu, mungkin musim tertentu banyak orang memberi, musim kampanye, musim bulan Ramadan, tapi di luar itu kemudian agak jarang atau mungkin menghilang, atau mungkin 1001 orang soleh. Tapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis bahwasanya para pemimpin kita adalah minas sholihin, sehingga kita boleh meminta apa saja, kesulitan kita, persoalan hidup kita, ketidakberdayaan kita, tentang ekonomi, tentang kesejahteraan, tentang zakat dan sedekah kepada pemimpin kita yang semoga Allah jadikan di antara orang-orang yang soleh. Ya, yang ketiga, jika kita kurang yakin tentang orang soleh itu langka, jarang, ini satu kenyataan yang harus kita pahami. Berapa banyak di antara peristiwa demokrasi, pemilu misalkan, yang dimenangkan dengan tanpa politik transaksional. Jadi saya tidak mengatakan yang menang adalah yang berani bayar banyak, tidak, tapi ini menjadi introspeksi kita bersama, evaluasi bahwasanya ketika menangkan pemilu pilkada, ini sejauh ini diberitakan harus memiliki modal 2 miliar, 8 miliar, 50 miliar, dan sebagainya. Sehingga ketika menjadi pejabat eksekutif, tampuk kepemimpinan, legislatif, diberikan amanat, ini kemudian terkikislah kesolehannya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, orang soleh pada intinya adalah orang yang sukses, mengendalikan dirinya, mengoptimalkan harta miliknya, dalam mentaati Allah dan Rasulullah, terutama dalam hal bersedekah, berikan solusi makhrajan bagi
orang-orang yang dipimpinnya. Jadikan kesejahteraan, jadikan keadilan, kemakmuran yang merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, untuk dapat menjadi orang soleh dan pemimpin di antara orang-orang yang beriman, lil muttaqina imama, dengan memberikan sedekah tanpa berat dan tanpa merasa kehilangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.